Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Pipi Repina Putri Delianto dari kelas 12 Akuntansi 2. Di sini saya akan sedikit menjelaskan cara pengisian laporan keuangan di perusahaan dagang. Nah, untuk yang pertama yaitu ada laporan laba rugi atau income statement. Untuk contohnya saya mengambil di PT Elektronik Bersinar. Nah, yang pertama di sini ada kolom-kolom yang berisikan nama akun, lalu di sini ada kolom 1, kolom 2, dan kolom yang ketiga. Nah, di laporan laba rugi ini atau income statement ini berisikan mengenai kelompok akun pendapatan dan juga beban. Nah, income statement ini untuk mengetahui apakah perusahaan tersebut dalam satu periode akuntansi memperoleh laba ataukah mengalami kerugian. Nah, yang pertama untuk cara perhitungan pendapatan. Di sini ada sales, nominalnya disimpan di sini. Oh ya, untuk nominalnya bisa dilihat dari worksheet agar lebih mudah. Lalu ditambah dengan freight collected di sini. Lalu ditambah dengan late fee collected. Lalu dikurang dengan sales discount. Nah, untuk total dari si penjumlahan dan pengurangan ini, itu hasilnya menjadi net sales dan akan disimpan di kolom yang kedua. Di sini. Nah, yang selanjutnya yaitu cost of goods sold atau HPP, harga pokok penjualan. Itu juga sama, nominalnya disimpan di sini, di kolom yang pertama. Untuk nominalnya bisa dilihat di worksheet juga. Lalu freight paid juga ditambahkan. Lalu dikurang dengan purchase discount. Nah, lalu hasil akhirnya disimpan di kolom yang kedua. Lalu yang selanjutnya untuk gross profit itu hasil dari penjumlahan antara net sales dan juga cost of goods sold. Nah, untuk si hasil penjumlahannya atau totalnya disimpan di kolom yang ketiga di sini. Nah, yang selanjutnya yaitu operating expense. Untuk operating expense ini adalah akun-akun beban, namun dirincikan dengan detail. Jadi dituliskan akunnya satu-satu. Dan ini untuk akun-akunnya ada advertising expense, ada in-store promotion expense, ada wage and salaries, ada utility expense, dan sebagainya. Untuk nominalnya disimpan di kolom yang pertama. Begitupun sampai bawah sampai yang terakhir bebannya, atau yang di sini ada late fee expense. Lalu untuk totalnya atau amount dari si operating expense ini disimpan di kolom yang ketiga. Nah, yang selanjutnya yaitu ada operating profit. Nah, operating profit ini adalah jumlah dari gross profit dikurangi dengan operating expense. Untuk totalnya disimpan juga di kolom yang ketiga sejajar dengan nama akunnya yaitu operating profit. Nah, yang selanjutnya yaitu ada other income dan juga expense. Nah, untuk other income juga sama. Untuk akun-akunnya yaitu akun-akun pendapatan lain-lain dan juga beban lainnya. Ini untuk contoh-contoh nama akunnya ada interest income, ada dividend income. Lalu untuk other expense-nya ada gain loss sales vehicles, ada juga interest expense, ada bank service charge, dan sebagainya. Untuk nominal-nominalnya disimpan di sini. Di kolom yang pertama. Nah, ini kan yang other income. Nah, si other income ini harus ditotalkan dulu nih nominalnya. Nah, untuk hasil penjumlahannya disimpan di kolom yang kedua. Begitupun dengan yang other expense. Untuk yang pertama nominalnya di sini. Lalu di sini juga.
untuk amount-nya juga sama di kolom yang kedua. Nah, yang selanjutnya yaitu ada total other income dan juga expense. Nah, untuk total other income dan juga expense ini adalah selisih antara other income dengan other expense. Nah, untuk hasilnya disimpan di sini di kolom yang ketiga atau di total other income dan juga expense. Setelah itu ada earning before tax. Nah, earning before tax ini adalah penjumlahan dari operating profit dengan total other income atau other expense. Namun, apabila si total dari other income atau expense ini lebih besar expense, maka hasilnya yaitu di sininya akan menjadi minus karena lebih besar beban dibanding pendapatan. Namun karena yang di PT Elektronik Bersinar ini kalau tidak salah hasilnya itu lebih besar pendapatan, jadi nanti di sini akan ditambahkan. Nah, jadi untuk yang earning before tax yaitu gross profit ditambah dengan other income. Nominalnya disimpan di kolom yang ketiga. Nah, yang selanjutnya ada income tax expense. Income tax expense ini juga sama, nama akunnya ada di worksheet dan nominalnya juga ada di sana. Jadi kita tinggal memindahkan ke kolom yang ketiga. Simpan di sini. Nah, yang terakhir yaitu ada earning after tax. Earning after tax ini adalah jumlah selisih antara earning before tax dengan income tax expense. Nominalnya disimpan di sini juga di kolom yang ketiga. Dan itu akan menjadi hasil laba atau rugi dari perusahaan. Nah, yang selanjutnya yaitu ada statement of change equity. Nah, statement of change equity ini adalah laporan yang berisikan perubahan dari modal. Apabila di laporan laba rugi tadi perusahaan memperoleh laba, maka otomatis si laba tersebut akan menambahkan modal. Apabila di laporan laba rugi tadi memperoleh kerugian, maka di statement of change equity ini akan mengurangi modal. Baik, kita langsung saja ke perhitungannya. Nah, yang pertama di sini ada contoh formatnya. Ada 4 kolom. Di sini ada kolom deskripsi, di sini ada kolom common stock, di sini juga ada kolom retained earning, dan di sini juga ada kolom total. Nah, yang pertama yaitu kolom common stock. Di sini ada balance at Desember ya. Ini pokoknya yang awal periode akuntansi pokoknya. Yang jumlah di neraca saldo awal. Nah, untuk common stock di sini disimpan nominalnya, bisa dilihat di worksheet juga. Tapi untuk nominalnya yaitu nominal yang di neraca saldo awal. Disimpan di sini nominalnya. Lalu retained earning juga sama, disimpan di sini nominalnya. Lalu di totalnya nanti adalah penjumlahan dari common stock ditambah dengan retained earning, disimpan di sini. Nah, yang selanjutnya yaitu ada kolom net income. Net income ini yaitu jumlah dari laba yang tadi, yang di sini. Laba yang di sini dipindahkan ke kolom retained earning yang di sini. Tambahkan. Lalu untuk nominalnya berhubung di sebelah sini tidak ada, jadi tinggal memindahkan yang ini ke total. Lalu yang selanjutnya yaitu dividen. Apabila ada dividen itu bisa ditambahkan ke kolom stok baris yang keempat di sini. Dan di kolom retained earning juga biasanya kosong, jadi tinggal memindahkan ke sini. Nah, yang selanjutnya yaitu balance sheet Desember atau yang modal akhirnya itu yang common stock. Penambahan antara yang awal ini dengan dividen. Apabila ada dividen, kalau tidak ada tinggal dipindahkan yang
si awal tadi yang nominal pertama tadi dipindahkan ke sini. Untuk retained earning ini juga sama, yang pertama yang ini ditambah dengan net income, lalu hasilnya akan disimpan di sini. Lalu juga di sini sama ditotalkan antara si kolom yang ini, baris yang paling akhir yang ini, dengan retained earning yang di sebelah sini. Totalnya disimpan di sini. Untuk total antara penjumlahan antara common stock dan retained earning ini yang disimpan di sini sama dengan total yang dijumlahkan dari atas sampai bawah sampai ke sini. Totalnya itu sama dengan yang di sini. Oke, itu untuk statement of change equity. Nah, yang selanjutnya yaitu ada balance sheet atau neraca saldo. Neraca saldo. Selanjutnya yaitu ada kolom laporan neraca. Balance sheet atau laporan neraca. Nah, di laporan neraca ini terdiri dari 3 kelompok akun, yaitu akun real, yaitu akun harta, akun liabilitas atau utang, dan juga akun modal. Nah, untuk si balance sheet ini terbagi menjadi 2, yaitu kelompok aktiva dengan kelompok pasiva. Nah, untuk kelompok aktiva ini adalah bagian yang berisikan aset perusahaan, jadi isinya hanya tentang aset saja. Kalau untuk kelompok pasiva ini atau bagian pasiva ini berisikan mengenai utang dengan modal. Baik, kita langsung saja ke cara pengisiannya. Di sini ada nama-nama akun. Untuk nama-nama akunnya, di sini ada nama-nama akun aset, entah itu aset lancar ataupun aset tetap. Lalu di sini ada 3 kolom tambahan. Di sini untuk nominal. Nah, cara perhitungannya adalah kita harus memisahkan dulu antara current asset dengan non current asset atau aset tetap. Nah, untuk yang current asset di sini ada cash in bank, ada petty cash, ada account receivable, dan sebagainya sampai ke PPN income. Untuk nominalnya kalian bisa dilihat di worksheet juga sama. Nah, untuk nominalnya disimpan di kolom yang pertama di sini. Terus hingga ke PPN income di input sampai sini. Nah, setelah di input semua dijumlahkan dan untuk jumlahnya disimpan di kolom yang kedua, sejajar dengan kolom amount yang ini. Nah, yang selanjutnya yaitu non current asset atau aset tetap. Ini juga sama, untuk nominalnya bisa dilihat di worksheet dan untuk nominalnya disimpan di kolom yang pertama. Terus hingga ke akun yang terakhir di input. Untuk jika selesai di input, maka semua nominal ini akan ditotalkan. Dan untuk totalnya disimpan di kolom yang kedua, sama seperti yang current asset. Setelah itu di sini ada total asset. Nah, untuk total asset ini adalah jumlah dari total current asset dengan aset tetap atau non current asset yang ini. Untuk totalnya disimpan di kolom yang ketiga. Nah, yang kolom pasiva sudah selesai. Yang selanjutnya yaitu kolom aktiva telah selesai. Yang selanjutnya yaitu kolom pasiva. Nah, untuk kolom pasiva ini seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa di kolom pasiva ini terdiri dari utang dengan modal. Nah, untuk si utangnya juga ini dipisahkan antara current liabilities dengan long term liabilities. Nah, yang pertama yaitu current liabilities. Ini akunnya ada credit card, ada account payable, ada accrued expense, dan sebagainya hingga ke PPN outcome. Nah, untuk nominalnya sama, bisa dilihat di worksheet. Dan untuk nominalnya simpan di kolom yang pertama hingga ke yang terakhir, ada PPN outcome. Nah, setelah semua nominalnya di input, kalian simpan totalnya di kolom yang kedua,
sejajar dengan baris yang amount. Nah, yang selanjutnya yaitu long term liabilities. Itu juga sama. Untuk akun-akunnya mungkin ada Bank Mandiri Loan untuk yang di PT Elektronik Bersinar ini. Lalu ada yang sebagainya juga mungkin kalau untuk di perusahaan-perusahaan lain. Nah, untuk nominal untuk si akun yang ada di PT Elektronik ini, berhubung long term liabilitiesnya hanya ada satu akunnya, jadi nominalnya bisa langsung disimpan di sini. Nah, yang selanjutnya yaitu equities. Equities juga sama, ada common stock, ada retained earning. Itu disimpan nominalnya di kolom yang di kolom yang pertama di sini. Untuk nominalnya setelah diinput, untuk totalnya disimpan di sini agar lebih mudah. Nah, di situ di kolom yang kedua. Nah, selanjutnya yaitu di sini ada amount. Amount ini adalah penjumlahan dari si current liabilities dengan long term liabilities dengan si total equity, simpan di kolom yang kedua di sini. Nah, yang selanjutnya yaitu total liabilities dan equities ini adalah pemindahan dari si amount ini, karena kita sudah menjumlahkan antara si current liabilities dengan long term liabilities dengan equities. Jadi kita hanya perlu memindahkan yang ada di sini, pindahkan ke sini. Oke, untuk balance sheet atau laporan neraca sudah selesai. Selanjutnya yaitu ada statement of cash flow. Nah, untuk statement of cash flow ini adalah laporan yang berisikan mengenai keluar masuknya kas di perusahaan. Nah, ini terbagi menjadi 3 bagian, ada operating activities, ada investing activities, dan juga ada financing activities. Nah, untuk operating activities ini adalah aktivitas operasi atau yang berhubungan dengan kegiatan utama perusahaan, namun yang berhubungan dengan kas. Lalu di sini ada investing activities atau kegiatan investasi. Di sini juga ada financing activities atau aktivitas pendanaan. Nah, di sini ada kita mulai saja yang pertama. Berhubung di sini akun-akunnya masih kosong, kita isi aja mulai dari awal. Nah, untuk cara pengisiannya yaitu agar lebih mudah, yang operating activities ini adalah aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan sehari-hari. Nah, biasanya di sini berhubungan dengan laporan laba rugi, berisikan mengenai pendapatan dan juga beban-beban, karena kita melakukan pembayaran dan juga penerimaan. Oke, yang pertama yaitu di sini ada arus kas masuk dari kegiatan operasi. Nah, dari kegiatan operasi ini ada apa saja? Yang pertama ada penerimaan. Oh iya, untuk yang di PT Elektronik, ini untuk yang di PT Elektronik ya, ini di perusahaan yang lainnya berbeda-beda untuk pengisian nama akunnya. Hanya saja ini untuk yang di PT Elektronik Bersinar. Di sini yang pertama ada penerimaan piutang dari pelanggan. Di sini ada penjualan tunai. Lalu yang selanjutnya di sini ada pendapatan bunga. Nah, untuk yang di PT Elektronik Bersinar ini, akun yang menjadi arus kas masuk dari kegiatan operasi ini hanya ada 3. Hanya ada penerimaan piutang dari pelanggan, hanya ada penjualan tunai, dan juga pendapatan bunga. Nah, untuk nominal-nominal ini kalian bisa lihat di
Yang pertama, penerimaan piutang dari pelanggan. Kalian bisa lihat di jurnal khusus. Untuk penjualan tunai juga sama, kalian bisa lihat di jurnal khusus. Dan untuk pendapatan bunga, kalian bisa lihat di jurnal penyesuaian karena telah disesuaikan. Nah, ini untuk nominalnya simpan di sini, kolom yang pertama. Lalu untuk penjualan tunai juga sama di sini. Untuk pendapatan bunga juga sama di sini. Lalu di sini ada amount. Nah, untuk amount-nya adalah total dari si nominal yang sudah diinput ke sini. Nah, untuk amount-nya, maaf tadi sedikit gangguan, nominalnya total dari si ininya, arus kas masuk dari kegiatan operasi ini disimpan di kolom yang kedua di sini. Oh iya, untuk hasilnya ini pastinya menjadi plus ya, soalnya kan ini dari arus kas masuk. Nah, yang selanjutnya yaitu arus kas keluar. Arus kas keluar dari kegiatan operasi. Nih. Nah, untuk arus kas keluar dari kegiatan operasi juga ini seperti yang sudah saya katakan tadi, biasanya berisikan mengenai pembayaran beban-beban. Di sini contohnya yaitu ada pembayaran utang dagang. Pembayaran utang dagang. Nah, yang selanjutnya yaitu di sini ada pembayaran denda. Selanjutnya juga ada pembayaran utang pajak. Lalu juga ada pembayaran bunga. Selanjutnya ada pembayaran gaji. Dan yang terakhir ada pengisian kembali dana kas kecil. Ini juga sama, untuk nominal-nominalnya kalian bisa lihat dari jurnal khusus. Biasanya kalau misalkannya arus kas keluar ini dari cash payment journal atau jurnal pengeluaran kas. Untuk nominal-nominalnya kalian simpan di kolom yang pertama di sini. Nominal-nominalnya sama semuanya disimpan di sini. Apabila semua nominalnya sudah kalian input, berhubung di PT Elektronik Bersinar ini akun-akun yang menjadi arus kas keluar hanya segini, jadi di sini langsung saja menjadi penambahan kata amount. Dan kita tinggal mentotalkan nominal-nominal yang telah diinput di sini. Dan untuk hasilnya pastinya nanti akan mengurangi si arus kas masuk, total dari arus kas masuk yang ini, karena ini merupakan pengeluaran. Jadi hasilnya akan mengurangi. Oke, yang selanjutnya yaitu ada investing activities. Nah, untuk investing activities ini adalah mohon maaf ya sedikit berisik karena di sini lagi rame banyak orang, mohon maaf ya. Untuk investing activities ini adalah semua arus kas mengenai pembelian dan penjualan aset, itu untuk lebih mudahnya ya.
semua arus kas terkait dengan aset jangka panjang atau investasi keuangan jangka panjang. Ini teh. Contohnya yaitu setiap pembelian dan penjualan aset tetap. Nah, untuk yang di perusahaan PT Elektronik Bersinar ini sama, di sini juga ada arus kas. Arus kas masuk dari kegiatan investasi, namun investasi di sini ada satu akun, yaitu penjualan aktiva tetap, penjualan kendaraan. Karena pada saat penjurnalan kemarin perusahaan menjual kendaraan, maaf, di sini harusnya penjualan aktiva tetap, menjual kendaraan vehicle sebesar 154 juta. Di sini untuk arus kas kegiatan investasi itu hanya ada satu akun untuk di perusahaan ini. Jadi untuk nominalnya sama, kita tinggal lihat di jurnal khusus lalu disimpan. Di sini nominalnya lalu yang selanjutnya yaitu tidak perlu ditotalkan ya, karena hanya ada satu. Kita langsung saja ke arus kas. Keluar dari kegiatan investasi. Nah, untuk arus kas keluar dari kegiatan investasi di perusahaan ini kebetulan tidak ada, jadi kita kosongkan saja. Kita langsung ke amount atau total dari si arus kas ini, atau nama lainnya adalah arus kas bersih dari kegiatan investasi. Nah, untuk arus kas bersih dari kegiatan investasi ini adalah arus kas masuk dikurangi dengan arus kas keluar. Namun berhubung arus kas keluarnya kosong, jadi kita hanya memperoleh arus kas masuk saja. Jadi kita tinggal memindahkan nominal yang ada di sini. Dan berhubung ini hanya arus kas masuk saja, berarti nominalnya tidak mungkin menjadi minus, tapi menjadi plus karena tidak ada pengeluaran. Oke. Lanjut lagi, di sini ada financing activities. Nah, untuk financing activities ini adalah aktivitas pendanaan yang biasanya berisikan dari modal dan juga utang. Jadi dari semua aktivitas yang berhubungan dengan kas dan berhubungan dengan modal dan juga utang. Contohnya seperti menerima pinjaman bank, atau bayar cicilan utang, atau setor modal, atau bayar dividen dan sebagainya. Namun untuk di perusahaan PT Elektronik Bersinar ini tidak sepenuhnya ada ya teman-teman. Oke, kita mulai saja menginput nama akunnya dulu. Di sini ada arus kas masuk dari kegiatan pendanaan. Oke. Lanjut ke kolom yang pertama. Di sini berhubung dari arus kas masuk dari aktivitas pendanaan di PT Berlian Elektronik ini tidak ada, jadi kita kosongkan. Kita lanjut saja ke arus kas. Arus kas keluar dari kegiatan
pendanaan. Oke. Di sini ada beberapa akun. Ada pembayaran kartu kredit, pembayaran kartu kredit, lalu ada juga pembayaran utang bank mandiri, utang bank mandiri. Lalu di sini juga ada satu lagi. Udah ya? Udah deh kalau nggak salah. Udah teman-teman. Ternyata cuma segini. Nah, untuk nominalnya juga sama seperti yang tadi. Kita bisa lihat di jurnal khusus. Untuk nominalnya nanti disimpan di sini. Di sini. Sama juga di sini. Lalu di sini ada arus kas bersih dari kegiatan pendanaan. Mengapa langsung ke arus kas bersih dari kegiatan pendanaan? Karena akun-akun arus kas keluar dari kegiatan pendanaan yang ada di PT Elektronik Bersinar ini hanya ada ini saja. Jadi sudah hanya sampai sini saja. Dan untuk arus kas bersih dari kegiatan pendanaan itu sebenarnya perhitungannya sama arus kas masuk dikurangi arus kas keluar. Namun berhubung di sini hanya ada arus kas keluar saja, jadi kita tinggal menambahkan saja antara si pembayaran kartu kredit dengan pembayaran utang bank mandiri ditambahkan, lalu nominalnya disimpan di sini. Dan otomatis di sini akan mengurangi karena hasilnya minus. Karena hanya pengeluaran saja. Oke, lanjut. Di sini kita tambahkan penambahan atau penurunan kas. Nah, untuk penambahan atau penurunan kas ini adalah penjumlahan dari si total yang ini ditambah dengan yang ini ditambah dengan yang ini. Namun berhubung yang operating activities ini lebih besar pengeluarannya, jadi ini kan minus nih. Berarti nantinya si investing activities ini yang totalnya plus dikurangi dengan si aktivitas operating yang ini karena lebih besar pengeluarannya kan yang tadi, jadi hasilnya minus. Terus nanti totalnya dikurangi lagi dengan yang ini, dengan yang arus kas bersih dari kegiatan pendanaan yang ini, karena tadi juga di aktivitas pendanaan ini hanya ada arus kas keluar saja, jadi nanti bersifatnya mengurangi. Dan untuk totalnya disimpan di sini. Nah, lalu yang selanjutnya di sini ada cash and equivalent cash 30 November 2023 itu adalah saldo awal kas. Saldo awal kas. Kalian bisa melihatnya di neraca saldo awal atau di buku besar juga yang opening balance. Kalian bisa lihat di situ. Untuk nominalnya tinggal disimpan di sini. Sudah ada keterangan RP ya, jadi tinggal menambahkan nominal saja. Lalu untuk yang cash and equivalent cash 31 Desember 2023 adalah total dari penjumlahan antara penambahan dan penurunan kas ditambahkan dengan cash dan equivalent cash yang awal yang tanggal 30 November 2023, dan itu kan dijumlahkan tuh, itu hasilnya menjadi yang si cash dan equivalent cash 31 Desember 2023. Tinggal simpan nominalnya di sini. Sudah selesai.
Nah, yang selanjutnya yaitu ada closing journal. Closing journal ini adalah peran keuangan yang berfungsi untuk menutup akun pendapatan dan juga beban. Nah, caranya yaitu dengan memindahkan saldo ke ikhtisar laba rugi, ke akun ikhtisar laba rugi. Di sini terdiri dari beberapa kolom, ada kolom date, ada nomor dokumen, terus ada nama akun, ada referensi, di sini ada kolom debit dan juga kredit. Nah, untuk kolom date itu seperti biasa diisi dengan tanggal. Untuk nomor dokumen ini sebetulnya saya salah, malah diisi dengan nomor akun. Seharusnya ini diisi dengan nomor dokumennya. Contohnya seperti BM01 dan sebagainya. Lalu ini untuk nama akun. Seperti biasa, untuk referensi itu diisi dengan nomor akun. Lalu di sini ada kolom debit kredit untuk saldo. Nah, oke, kita langsung saja lanjut ke cara perhitungannya. Di sini yang pertama dulu kita menutup akun pendapatan. Nah, di PT Elektronik Bersinar ini ada beberapa akun pendapatan. Beberapa di antaranya ada sales, ada free collected, ada purchase discount, ada interest income, dan juga dividend income. Itu kan pertamanya saldo normalnya itu ada di kredit. Berhubung kita akan menutup akun-akun tersebut, jadi kita pindahkan ke debit. Maaf. Akun-akun tersebut yang sudah saya sebutkan tadi pindahkan ke debit. Begitupun dengan nominal-nominalnya dan juga nama akunnya. Nah, untuk nominal dan nama akunnya kalian bisa lihat di worksheet. Nah, jika sudah selesai di input dan juga ditotalkan, untuk totalnya kalian pindahkan ke akun income summary atau ikhtisar laba rugi. Dan untuk ikhtisar laba rugi ini adalah akun kontra dari si akun pendapatan ini. Kalau akun pendapatannya di debit, berarti si income summary-nya ada di kredit. Dan itu memang akan selalu begitu. Nah, yang selanjutnya yaitu menutup akun beban. Di sini juga sama, kita tinggal menginput akun-akunnya, nama akunnya, nomor dokumen, dan juga nominal-nominalnya. Berhubung beban-beban saldo normalnya di debit, jadi ketika kita akan menutup akun-akun beban ini, berarti kita pindahkan ke kredit. Begitupun dengan nominalnya yang di sebelah sini. Lalu untuk income summary-nya itu ada di sebelah debit, dan untuk nominalnya itu penjumlahan dari si total beban-beban ini. Ini totalnya. Nah, yang selanjutnya yaitu menutup akun laba. Nah, untuk menutup akun laba ini sebetulnya gampang sekali. Untuk di ikhtisar laba ruginya di debit dan retained earning-nya di kredit. Nah, untuk nominalnya bisa dilihat di laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal. Di situ ada kolom retained earning, kalian pilih yang paling bawah, yang sudah paling akhir tuh, yang 31 Desember 2023. Kalian pilih yang itu. Ini untuk nominalnya. Lalu ada satu lagi, itu tergantung perusahaannya, apakah perusahaan tersebut pemiliknya mengambil prep atau tidak. Kalau mengambil, berarti nanti kita tambahkan juga di jurnal penutup ini. Untuk akunnya nanti di sini ada di debitnya ada modal, lalu di kreditnya ada prep atau pengambilan pemilik. Untuk nominalnya itu sesuai dengan nominal prep tersebut. Berhubung di PT Elektronik Bersinar tidak ada, jadi tidak usah ya. Sudah ini saja, lalu demon. Dan ini totalnya. Dan itu dia closing journal. Itu dia closing journal. Selanjutnya yaitu balance sheet. Closing balance. Nah, closing balance ini adalah total dari total. Closing balance ini adalah laporan yang memuat akun harta, utang, dan juga modal.
atau akun-akun real, karena untuk akun pendapatan dan juga beban kan sudah ditutup, jadi tidak perlu diinput ke sini. Jadi kita hanya perlu menginput sisanya yang belum ditutup. Nah, di sini ada kolom akun, nomor akun, di sini ada namanya, nama akunnya, di sini ada kolom debit dan juga kredit. Ini tinggal diinput saja nomor akunnya sama nama akunnya, bisa dilihat di worksheet. Ini untuk nominal-nominalnya juga sama sesuai dengan yang di worksheet. Kalian tinggal memindah-pindahkan saja ke kolom ini. Lalu jika sudah selesai, kalian totalkan si nominal-nominalnya dan tinggal di-mount. Tinggal disimpan di mount. Dan ini saldo akhirnya. Itu untuk closing balance. Mudah saja ya, tinggal memindahkan saja. Dan itu dia penjelasan saya mengenai laporan keuangan, dan juga tambahannya ada closing journal dan juga closing balance. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.